Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman untuk hari ini hadir di dalam kelas. Jadi hari ini insya Allah minggu terakhir sebelum kita UAS. UAS setelah UAS jadwalnya setelah liburan Idul Adha. Saya dengar. Jadi teman-teman, hari ini kita fokuskan bagaimana teknik penulisan dan mungkin nanti hari ini juga lebih kepada diskusi bersama. Semisal teman-teman masih merasa bingung atau kurang cocok dan bisa dikomunikasikan sebelum teman-teman mengumpulkan UAS. Jadi teman-teman silakan mulai sekarang dicicil untuk menulis artikel sebisa mungkin apapun itu jadinya tidak apa-apa. Baik, buruk itu tidak masalah ya. Yang terpenting teman-teman mau berusaha. Intinya mau berusaha melihat dan memahami apa ya situasi yang ada tentunya. Dan yang kedua tentunya kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk bagaimana kita menulis artikel karena meskipun ini nantinya tugas akhir ya, tugas akhir di mana teman-teman pasti menemui hal seperti ini. Namun kenapa saya taruh di depan karena saya ingin membantu teman-teman dalam memusatkan perhatian atau membentuk karakter pemikiran teman-teman, baik itu nanti berupa pada penelitian eh, kuantitatif atau penelitian kualitatif atau juga bisa mixed gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya. Sebentar. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini saya tidak mengharuskan teman-teman harus seperfect mungkin, tidak. Saya juga karena kita batasan waktu ya, karena kita juga kebentur waktu, waktu kerja, waktu untuk kegiatan yang lain. Oke, tetapi di sini intinya adalah bagaimana saya ingin melihat teman-teman berusaha untuk bisa menulis itu aja, berpikir dan menulis. Dan tentunya dengan berbagai pendapat dan hasil yang nantinya teman-teman tuliskan, saya hargai apapun itu karena saya melihat uh, kemampuan teman-teman cukup besar dan cukup bagus kalau saya melihat dari beberapa judul yang sudah diberikan ke saya di email waktu itu sudah di atas rata-rata kalau saya katakan itu sudah bisa cocok digunakan skripsi. Jadi permasalahannya yang dilihat atau dibidik itu sudah mencakup akan cakupan teman-teman untuk menulis skripsi. Nah, jadi di sini teman-teman sudah saya rasa nanti tinggal apa ya mengembangkan teori bahasa Arabnya untuk menggabungkan menganalisis ya. Kalau di dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri bagaimana antara data dengan teori itu digabungkan dan bagaimana teori itu bisa berbicara terhadap data. Itu yang tentunya teman-teman harus sering membaca, sering belajar, sering menulis karena dengan itu tentunya teman-teman bisa apa ya lebih lebih paham, memahami. Seperti halnya teman-teman
apa ya, seperti halnya teman-teman membidik suatu permasalahan yang terjadi di sekitar teman-teman, misalnya di dalam keluarga atau di masyarakat. Tentunya teman-teman hal yang pertama adalah mengamati, ya, mengamati. Dan dari cara pengamatan itu pasti akan menemukan berbagai pertanyaan. Mengapa, kenapa, seperti apa, waktunya kapan, kok bisa lah. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadikan teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Apakah itu dari tetangga sebelah, dari Pak RT, kelurahan, kalau misalnya nasional, sampai ke berita. Nah, dari keingintahuan itulah yang memunculkan cara berpikir kita. Sampai akhirnya kita bisa, oh ternyata ini jika saya dalami dengan menggunakan kalau dalam Al-Quran ayatnya seperti ini, misalnya seperti itu. Kalau di dalam hadis seperti ini. Nah, tentunya kita memiliki kebijakan ya dari situ, dari apa yang kita ketahui, menganalisis dan mencari solusi yang terbaik untuk kita. Apakah itu nantinya menjadi wawasan atau menjadi pelajaran, pembelajaran untuk keluarga kita. Nah, seperti itu. Nah, pemikiran itulah yang tentunya saya sudah melihat dari beberapa teman-teman mengumpulkan judul itu sudah melihat ada pergerakan keingintahuan teman-teman dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang tentunya kita serahkan, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apakah apa yang kita pikirkan itu sama dengan masyarakat atau sebaliknya? Nah, seperti itu. Yang tadinya kita menganggap orang itu A, ternyata jawabannya D, C, D, B. Nah, seperti itu. Nah, jawaban-jawaban itulah yang tentunya kita kumpulkan. Itu yang kalau di dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu yang nanti data itu kita kumpulkan seluruhnya. Kalau di dalam kualitatif, seorang peneliti, ya seorang kita yang menulis itu tidak mengikut sertakan apa yang diucapkan oleh responden atau informan itu sendiri. Apa adanya. Apa yang dikatakan informan itulah yang kita tangkap dan itulah yang kita tulis. Kalau sebaliknya, kalau kita menggambarkan dengan kuantitatif, dengan general, ya dengan general, tentunya kita akan nantinya bermuara pada kesimpulan, sehingga yang kita gambarkan di masyarakat harus memikirkan apakah benar atau tidak apa yang teori yang saya gunakan. Apakah yang saya pahami ini di masyarakat bisa diterima atau tidak? Itu kalau kita menggunakan kuantitatif. Sehingga kalau kuantitatif itu sendiri, tentunya kita akan berpikir secara umum dulu. Bagaimana sih masyarakat melihat hal itu? Bagaimana secara globalnya itu kita harus sepaham dan kalau bisa sedetail mungkin kita harus mengetahui informasinya. Beda halnya kalau kita menggunakan kualitatif. Tanpa kita mengetahui secara detail informasi yang ada di masyarakat, kita bisa terjun langsung bertanya kepada mereka. Nah, pada saat mereka memberi jawabannya, memberi argumentasinya, tentunya itulah yang nantinya kita catat dan kita terima dan itu menjadikan pengetahuan selanjutnya. Sehingga nanti teorinya, kalau di dalam kualitatif, teorinya itu sebagai pisau analisis. Pisau analisis itu sebagai bagaimana masyarakat melihat akan permasalahan yang ada, seperti itu. Kalau di kuantitatif kan teori sebagai
pengujian teori. Jadi teori itu diuji kalau di kuantitatif. Apakah teori ini benar, diterima atau tidak, seperti itu. Kalau di kualitatif tidak ada kita menguji teori, tidak. Kita malah menggunakan teori itu sebagai alat di mana kita, bahwasanya masyarakat itu berkata seperti ini loh. Bahwasanya masyarakat itu melihat eh, bagaimana seperti ini loh lah, kayak gitu. Tentunya akan mengikuti, teori itu akan mengikuti realitas. Oke, itu kalau kita melihat dari sisi teori. Dari sisi penggunaan apa ya bahasa pun, kalau di dalam penelitian itu kita pasti menggunakan bahasa formal atau baku ya, baku yang tentunya menggunakan IYD atau menggunakan sesuai dengan ketentuan ilmiah. Karena bersifat formal, tentunya kita mengikuti akan apa yang seharusnya terjadi, sehingga ada setiap institusi tentu memiliki peraturan dalam penulisan karya ilmiahnya atau skripsi ya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau skripsi, tentunya harus memiliki pedoman skripsi dan itulah yang digunakan. Apakah apakah beda Bu sebenarnya dengan eh, fakultas ya PBA yang lainnya? Terkadang ada yang beda, tetapi pada dasarnya hampir sama sih sebenarnya. Hanya beberapa apa ya gaya penulisan saja atau ketentuan, misalnya ya, misalnya metodologi ada yang dimasukkan di bab 1, ada yang dipisah di bab 3 seperti itu. Hanya penulisan gaya tulisannya saja yang berbeda, sehingga kalau teman-teman nantinya skripsi atau apapun lah, makalah atau tugas, kalau bisa harus tanya dulu ke dosennya seperti apa ketentuannya, bagaimana nanti template-nya, kalau di dalam template-nya itu seperti apa, sehingga kita tidak salah. Dan eh, setiap dosen pun juga akan berbeda. Seperti halnya saya, terkadang saya itu kebanyakan nggak main teori. Nanti teorinya saya akan melihat teman-teman di pembahasannya seperti apa. Jadi terkadang ada yang dosen itu meminta teori, tulis teorinya, terus nanti ada pembahasan dan selanjutnya. Kalau saya lebih suka melihat teman-teman langsung saja ke pembahasan, latar belakang pembahasan, terus penutup atau hasilnya, kesimpulan dari hasilnya seperti itu. Karena kalau menurut saya dari hasil atau pembahasan itu sendiri akan terlihat bagaimana kita penulis itu menggunakan teori itu sebagai pendampingkah, teori itu hanya sebagai wacana kah, atau tidak ada teori sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi dari situ saja nanti akan juga terlihat bagaimana si penulis itu memahami akan apa yang ditulis dari isi ya. Kalau saya rasa kalau latar belakang sih teman-teman bisa mencari dari manapun. Tetapi kalau isi atau pembahasan tentunya akan terlihat apakah ini hasil pengamatannya sendiri atau seperti apa atau yang lainnya seperti itu. Oke. Dan selanjutnya mungkin yang saya tambahkan teman-teman, jika nanti kalau ada masih bingung ya, Bu, saya ini sebenarnya sudah menemukan data, sudah bertanya atau sudah apa ya, mengamati akan kejadian atau permasalahan yang saya ingin angkat. Saya sudah mendapatkan datanya, Bu. Terus datanya ini mau diapakan, Bu? Terkadang teman-teman bingung ya. Nulisnya gimana ya, Bu? Nulisnya tentunya teman-teman harus melihat kalau trik saya sendiri, karena saya backgroundnya kualitatif ya, tentu kualitatif itu sendiri
saya melihatnya dari pertanyaannya. Dari pertanyaan yang sudah dilontarkan itu diurutkan dulu, terus mana yang sekiranya menjadi subbab dari pertama yang ingin ditanyakan, yang ingin diketahui atau rumusan masalahnya ya, itu bagaimana masyarakat melihat keluarga broken home gitu. Tentunya yang kita ingin bahas di sini adalah keluarga broken home-nya. Kita ceritakan broken home-nya dulu. Broken home itu seperti apa? Kejadiannya bagaimana? Nah, itu diceritakan terlebih dahulu, baru stepnya pada hal-hal yang lain. Pengaruhnya, dampaknya bisa ke anaknya, dampaknya bisa ke keluarga, dampak ke ekonomi, dampak ke sosial, ke lingkungan sekitar. Nah, dari situ nanti dari dampaknya sudah terlihat bisa melihat broken home memiliki peranan enggak sisi negatif positifnya misalnya di dalam broken home itu sendiri. Nah, dari situ itu nanti kelihatan jawaban dari para informan akan melihat, oh saya ini broken home karena ini, sehingga saya harus melakukan ini, usaha ini. Itu adalah cara mereka ya. Ada sisi positif dan sisi negatif. Sehingga nanti muncul lagi dari jawaban itu tentu kita bisa mengelompokkan menjadi strategi bertahan hidup broken home. Nah, itu sudah bisa lagi. Jadi cari dulu, menurut saya cari dulu apa yang menjadi yang ingin teman-teman munculkan di dalam tulisan itu. Itu ditulis dulu di awal. Kalau kita larinya memang menggunakan kualitatif. Jadi khususnya dulu. Jadi kalau tadi saya mencontohkan adalah bagaimana masyarakat melihat keluarga broken home, jadi kita tulis broken home-nya dulu. Baru nanti kita melihat eh, dampaknya atau kebermanfaatan broken home itu sendiri di sisi masyarakat seperti apa itu terakhir tulisannya seperti itu. Jadi tarik dulu apa yang ingin teman-teman lihat, apa yang ingin teman-teman gambarkan terlebih dahulu itu ditulis dulu semuanya, diceritakan semuanya. Jadi kalau di kualitatif atau kuantitatif, kalau kuantitatif tentunya berupa angka ya, kita mainnya nanti berupa coding, berupa nanti ada tabel, bahwasanya tingkat broken home itu sekian, terus namanya siapa, usianya berapa, nah itu bisa. Nanti kalau di kualitatif apa boleh Bu? Boleh, boleh menggunakan seperti itu, boleh menggunakan angka, menggunakan tabel, menggunakan yang seperti kuantitatif, silakan. Tetapi yang perlu diingat di kuantitatif pada dasarnya lebih kepada bagaimana kita melihat akan sesuatu itu berdasarkan apa yang digambarkan secara general dulu, secara umum dulu, bagaimana. Nah, itu umumnya seperti apa, baru nanti mengkerucut kepada masalah yang terjadi yang teman-teman angkat. Sebaliknya, kalau teman-teman menggunakan kualitatif, khususnya dulu, baru ke umum, seperti itu. Jadi itu mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ustazah, mohon maaf, bisa bertanya? Ya, silakan. Ya. Ya, yang terkait tadi Ustazah kualitatif sama kuantitatif itu Ustazah mohon bisa diulangi. Ya, yang apa ada daftar-daftarnya itu apa angka-angka itu. Minta tolong diulang. Oke. Ya. Gini. Jadi
tadi saya kan membahas tentang lebih ke cara penulisan ya, cara penulisan pembahasan. Terkadang teman-teman bingung ya, data itu mau diapakan? Saya itu sudah tanya, Bu. Saya sudah melihat, saya sudah observasi lah, gampangannya gitu. Saya sudah berobservasi, tapi mau ditulis seperti apa, Bu, tulisannya ini ya. Itu kadang teman-teman, saya juga terkadang juga bingung juga sih. Jadi data mentah ya, data mentah yang sudah teman-teman dapatkan itu ditulis dulu aja sebenarnya. Dari pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban gitu ya. Itu semua ditulis dulu wes. Ditulis semua sudah selesai, terus baru tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa, Bu? Tahap selanjutnya melihat apa yang ingin teman-teman cari atau apa yang ingin teman-teman gambarkan di dalam tulisan itu tadi. Kalau teman-teman ingin menggunakan metode kualitatif, ya, menggunakan kualitatif, tentunya kita menggunakan penulisan khusus ke umum. Ya. Kalau khusus ke umum, tentunya apa yang menjadi kekhususan di dalam masalah tersebut itu diangkat dulu, kita tulis dulu. Itu diangkat dulu semuanya, baru nanti generalnya atau secara keseluruhan seperti apa. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kuantitatif atau kita membandingkan sesuatu atau mengevaluasi akan suatu hal yang sudah terjadi, tentunya itu kita menggunakan kuantitatif, menggunakan data, baik data angka, ya, data angka atau data yang bisa kita angkakan. Nah, data yang bisa kita angkakan terkadang kita menggunakan kuesioner atau angket pada saat pengumpulan data. Nah, kuantitatif tentunya dari setiap A, B, C, D. Ya, kalau di angket itu kan pasti A, B, C, D. Atau baik, tidak baik, sangat tidak baik. Ya, ada ukurannya kan. Itu kuantitatif. Data kuantitatif itulah kita ambil atau kita tulis terlebih dahulu yang generalnya atau umumnya seperti apa tentang masalah yang teman-teman angkat. Sehingga nantinya setelah penulisan yang umum dulu baru ke khusus kalau kuantitatif. Jadi mengikuti akan terkadang saya buka terkadang pada saat di kuantitatif itu tentunya yang pertama mungkin kita akan menanyakan profilnya dulu, pendapatannya dulu, terus kondisi keluarganya bagaimana, terus masuk ke dalam masalahnya. Dari masalah nanti mengerucut lagi ke bagaimana solusi jika masalah itu masih berlanjut, misalnya seperti itu. Dari solusi itu mengerucut lagi ke bagaimana kebijakan. Kebijakan itu sudah menjadi khusus, menjadi hal yang mungkin dirasa orang itu tidak semua bisa sama. Pasti setiap keluarga akan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi tentunya teman-teman harus melihat atau by step-stepnya harus jelas dulu. Jadi kalau ingin melihat seperti apa, itu tentunya teman-teman harus melihatnya dari permasalahannya dulu sih sebenarnya. Kalau saya bisa kasih tipsnya, teman-teman menulis seluruhnya dari permasalahan yang diangkat itu. Tapi kalau saya melihat dari beberapa yang di kemarin judul-judul khusus ke umum ya, dengan cara ke umum. Jadi nantinya teman-teman harus bidik dulu tuh masalahnya apa, itu ditulis dulu secara personal.
baik dari A itu seperti apa, B itu seperti apa, itu boleh ditulis, atau membandingkan antara ketiga atau kedua eh, informan tersebut, itu silakan. Itu untuk menyatakan seperti apa. Gitu. Bisa dipahami atau masih bingung? Assalamualaikum Ustazah Afan. Mau tanya ini. Ya. Masalah kuantitatif itu tadi pembandingan atau apa Ustazah ngapunten? Pembandingan atau penilaian ngoten. Mhm. Hmm. Nah, kualitatif itu kan sebenarnya eh, lebih kepada bagaimana kita ingin memperbincangkan suatu permasalahan sesuai dengan masalah tersebut toh. Jadi tentunya kita mengangkat misalnya misalnya kalau Pak siapa kemarin Pak Masud itu, saya beri contoh ya, kalau Pak Masud kemarin itu lebih pada ke kuantitatif kalau saya rasa, karena dia melihatnya dari general dulu secara keseluruhan, baru ke kinerja dari pegawainya. Nanti kinerja pegawainya itu dia akan mengkerucut sampai akhirnya penilaian dari pegawainya yang dianggap baik, tidak baik, dan sebagainya itu seperti apa. Itu kuantitatif. Kalau yang saya ingat-ingat dulu ya, yang karena kemarin cuma dua atau yang nggak apa-apa. Kolbi, yang Kolbi kemarin itu kan teman-teman kemarin minggu kemarin lebih kepada kualitatif karena dia ingin melihat atau apa ya? Kalau saya masih ingat itu lebih kepada bagaimana dia ingin eh, bagaimana siswa itu bisa memahami akan buku ajar yang dia pakai. Nah, seperti itu kan. Sehingga buku ajar ini apakah seperti apa dampaknya di dalam di siswanya. Siswa ini dalam sehari-hari seperti apa, dalam bersuci bagaimana, dalam mempraktekkan di rumah apakah dia didukung oleh keluarga atau malah keluarganya lebih lebih protek terhadap apa yang siswanya pahami, seperti itu misalnya. Itu saja bisa kita lihat bahwasanya bagaimana eh, gambaran atau bagaimana yang kita angkat itu sendiri itu bisa menggambarkan apa yang menjadi isi dari pembahasan kita. Jadi tentunya teman-teman kalau saya bisa kasih lagi bahwasanya tulis saja apa yang teman-teman pahami atau angkat di dalam tulisan itu. Permasalahannya apa dulu? Jika memang teman-teman lebih arahnya tadi lebih kepada lebih kepada penilaian, lebih kepada eh, eh, apa ya, mengartikan. Nah, itu nanti tentunya itu yang ditulis terlebih dahulu. Boleh teman-teman membandingkan. Membandingkan di sini bukan membandingkan ini ya, apa sih? Bukan membandingkan akan teori atau seperti apa. Membandingkan ini jawaban dari informan. Nah, itu boleh. Membandingkan ini bukan kita menyalahkan atau membenarkan ya. Membandingkan di sini misalnya si A memahaminya seperti ini. Kita tulis. Kita tulis semua apa yang dikatakan si A. Hal yang lain, ganti paragraf. Hal yang lain juga disampaikan oleh B seperti ini. Itu dikatakan semua seperti apa ungkapannya. Terus kalian bisa nambahkan apa ya, narasi lagi menggunakan pakai
teori atau menggunakan dalil atau pemahaman teman-teman melihat akan hal itu seperti apa, itu diperbolehkan. Tetapi kita tidak boleh menjudge bahwasanya apa yang diungkapkan A atau B itu benar misalnya, salah misalnya. Itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan, tetapi kita boleh menambahkannya dengan teori atau dari pemahaman dari teman-teman dari buku atau dari apalah dari yang dilihat di masyarakat misalnya itu disilahkan. Tapi kalau untuk menjustifikasi untuk bahwasanya bahwasanya si A ini lebih baik dari si B itu tidak diperbolehkan seperti itu. Argumen atau menjurus pada hal yang seperti itu tidak diperbolehkan seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Afwan, Ustazah izin bertanya. Tadi kan waktu itu saya sudah wawancara, kemudian dapat hasilnya itu kayak jawabannya hampir sama semua gitu, Ustazah. Oke. Kemudian tadi kan katanya jenengan tadi tidak boleh menjustifikasi responden antara responden 1 dan 2. Tapi kita boleh menambahkan teori. Maksudnya di situ apakah menambahkan teori untuk mengkukuhkan jawaban responden tersebut atau bagaimana, Ustazah? Atau netral? Maksudnya gimana? Masih agak bingung ini untuk mengolah data mentahnya. Ya, oke. Kalau teman-teman misalnya, Bu, saya misalnya menemukan jawaban yang sama, hampir sama, Bu, nggak sama, memang sama, misalnya ya karena saya lebih suka, misalnya lebih suka pada ini dari ketimbang itu, misalnya itu ada 2, 3 karena kita terbatas sebatas orang ya, batasan orang, jadi nggak apa-apa teman-teman tulis aja hal ini seperti yang dikemukakan atau seperti yang diucapkan, bisa dikatakan seperti yang diungkapkan oleh si A, B, C, misalnya kayak gitu, seperti apa? Itu tulis saja jawaban mereka. Terus bawahnya tadi boleh teman-teman tambahkan argumen yang menyatakan bahwasanya mereka jadi gini, teori di sini atau argumen ini lebih kepada mempertegas bahwasanya apa yang diungkapkan mereka itu apa yang lebih kepada ini sih, ya lebih pada mempertegas akan jawaban mereka, bukan menilai, bukan menilai akan bahwasanya mereka benar atau salah atau lebih baik atau benar, tidak seperti itu, tetapi lebih mempertegas bahwasanya semisal di dalam Al-Qur'an berbunyi seperti ini ya. Itu silakan. Jadi lebih mempertegas ya, lebih mempertegas akan jawaban mereka atau ya apa yang teman-teman pahami dari mereka. Itulah argumen atau hal yang kita tambahkan itu yang disebut sebagai analisis, proses analisis. Jadi sebenarnya proses analisis itu tanpa kita sadari kalau kita mengetahui akan permasalahannya dan bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengetahui teorinya, tentunya kita lebih mudah. Lebih mudah itu apa? Lebih bisa menggabungkan antara data dengan teori yang kita gunakan. Itu ketimbang pada saat kita misalnya berbicara ekonomi, karena kita bukan ekonomi, kita tiba-tiba memasukkan teori ekonomi, nggak bisa. Karena kita bukan background ekonomi, kita tidak bisa menggunakan teori. Boleh silakan menggunakan teori ekonomi, tetapi nanti pasti tentunya kita akan membahasnya secara sosial, secara pandangan kita, karena kita berbicara sosial, teori ekonomi itu kita gunakan secara sosial, bukan teori ekonomi menjadi ekonomi, bukan. Kalau anak ekonomi pasti harus menggunakan teori ekonomi menjadi ekonomi, tetapi karena kita
bersikap sosial ya, pasti semua teori akan kita bicarakan secara sosial meskipun dari beberapa teori itu bukan teori sosial, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman lebih apa ya dikatakan analisis itu seperti apa? Analisis itu penggabungan atau tadi bahasanya kalau bahasa awamnya ya, mempertegas bahwasanya apa yang diinformasikan oleh informan kita itu kita melihat dari sudut agama, dari sudut hukum, dari sosial, ini seperti ini loh. Nah, seperti itu. Jadi gampangannya ini loh teorinya ini loh. Gitu. Kalau mereka mengatakan A, dalilnya ini loh. Nah, seperti itu loh gambarannya seperti itu. Itu adalah analisis. Jadi bukan hal yang kalau kita ya, kalau orang yang tidak menggunakan teori, tentunya kita langsung mengatakan oh bahasanya orang ini seperti ini langsung. Oh, nanti langsung pada kesimpulan. Oh, orang ini benar. Oh, ini orang salah. Itu bedanya tidak menggunakan teori dan teori. Yang menggunakan teori tentunya akan melihat teorinya apa yang digunakan, itu yang diwacanakan dulu, baru kita argumen kita baru muncul. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan teori sendiri, menggunakan teori sendiri tidak ada dasarnya, teman-teman harus lebih berhati-hati ya, karena nanti kalau kita salah menjas bahwasanya oh ini lebih ke sini lebih ke itu takutnya nanti yang membaca itu bisa aja tersinggung atau terkadang apa ya lebih pada hal yang tidak apa ya tidak dibenarkan dalam permasalahan tersebut, seperti itu. Itu yang tidak seharusnya dilakukan oleh peneliti. Jadi memang peneliti kualitatif ya, lebih khususnya ya, kualitatif itu memang rawan terhadap jawaban dari informan. Kadang kita tanpa kita pikirkan ya, tanpa kita sengaja itu karena terbawa emosi, terbawa akan perasaan kita terhadap apa yang mereka katakan, kita akhirnya membawa tulisan itu sesuai dengan perasaan kita. Padahal itu tidak boleh. Kita kalau mengatakan kalau mereka mengatakan apa, yaitu yang kita tulis tanpa kita menambahkan perasaan kita di dalam tulisan itu. Itu yang mungkin lebih sulit, memang kualitatif itu rawannya di situ. Iya, Oke. Saudara. Tadi seperti contoh soal pertama kan pertanyaannya apakah Anda paham tentang fikih wanita? Lah, jawaban mereka itu kebanyakan sangat paham seperti itu, Ustazah. Padahal mungkin ini saya simpelkan aja ya. Mungkin orang yang bisa dikatakan paham fikih wanita menurut koridor syariat itu misalnya paham toharoh, paham ini. Tapi padahal mereka yang hanya tahu yang diketahui oleh mereka itu hanya toharoh saja misalnya, sedangkan yang lainnya belum. Tapi mereka jawab sangat paham begitu loh, Ustazah. Jadi nanti saya menulisnya jawaban dia yang realnya jawaban mereka sangat paham. Terus nanti saya kasih argumen yang otomatis tidak sama dengan jawaban mereka. Itu bagaimana, Ustazah? Itu menjas. Itu menjas. Jadi kalau semisal ya, gini, kalau teman-teman misalnya tadi kayak menemukan ini Kolbi ya nih. Nah, Ustazah. Oke. Dan Kolbi itu kalau misalnya menemukan seperti hal itu atau teman-teman yang lain menemukan itu ya, itu tulis aja apa yang diargumen mereka itu dulu. Itu yang teman-teman tulis. Baru kalau teman-teman ingin menulis ungkapan hati yo, ungkapan perasaan teman-teman atau oh gak kok saya loh ndelok arek iki
sehari-hari ini kayak gini. Nah, itu kan ungkapan hati. Itu nanti bisa kalian buat di dalam saran. Ya, kalian buat di dalam penutup gitu. Jadi pada saat di pembahasan itu memang benar-benar murni jawaban dari informan atau responden yang kita tanyai. Pada saat kita berbicara kesimpulan pun juga masih berkata sesuai dengan data ya, sesuai dengan data yang kita terima. Nah, pada saat saran atau kritik itu baru kita yang menggunakan perasaan. Misalnya satu, tidak disarankan setelah kita harus lebih, misalnya karena tadi melihat fikih ya, kita lebih pada cara praktek siswa itu lebih diutamakan daripada pemahaman mereka, misalnya seperti itu, karena pemahaman itu terkadang hanya berupa kata-kata saja, misalnya seperti itu, daripada ke praktek, misalnya seperti itu masukkan ke saran atau kritik. Jadi kalau di pembahasan nanti, kalaupun nanti teman-teman ini tidak, ya nanti ya juga mungkin teman-teman saya nanti bisa lihat sih Kak, cara bagaimana menulisnya. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Pokoknya nulis saja apa yang teman-teman pikirkan dan apa yang teman-teman berusaha tanyakan ke orang-orang atau audiensnya seperti apa, itu tulis saja semampu teman-teman, semaksimal mungkin. Dan itulah yang nantinya teman-teman jadikan, semisal ada perasaan atau ingin unek-unek ya jawabannya. Itu kita tulis di kritik, di penutup, bagian penutup. Jadi setelah kesimpulan itu nanti kita juga diberi wadah di saran. Jadi saran itu, apakah saran itu cukup satu? Tidak. Terkadang itu bisa banyak, silakan. Tapi tentunya harus konkret, harus sesuai dengan data yang kita temukan di lapangan seperti apa. Itu sarannya. Setelah kita melihat atau kita menjawab. Oke, silakan. Izin bertanya Ustaz ya. Iya, silakan. Kemarin itu saya sempat mencari template beberapa jurnal, itu alhamdulillah sudah dapat Ustaz ya. Salah satunya ini ada template tentang jurnal edukasi, ada manuskrip, itu saya lihat di Sinta itu saja, di Sinta. Nah, Sinta itu kan ada Sinta 1, Sinta 2 itu posisi-posisi jurnal yang qualified sama yang biasa gitu kan. Nah, ya. Di situ saya lihat pada dasarnya di jurnal template itu terdiri dari nama penulis 1, penulis 2, penulis 3, terus nama universitasnya, nama emailnya, setelah itu abstrak, masuk ke pendahuluan, setelah itu ada metode, terus yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil itu nanti ada tabel-tabel di situ, terus juga ada pembahasan, setelah itu penutup sama daftar referensi. Ini yang jurnal edukasi yang sepertinya kita harus Terus saya lihat di beberapa YouTube itu bagaimana membuat jurnal efektif itu, ada yang menyarankan dipastikan dulu template-nya benar. Maksudnya template yang benar ini kan saya juga buka jurnal template-nya bahasa Arab itu. Saja bentuknya seperti ini, bentuk yang ini seperti ini. Nah, nanti kita tuh arahnya ke template yang mana saja. Ini saya download beberapa template itu ya hampir mirip semua sih gitu. Iya. Tulisan kayak yang saya katakan kemarin itu gampangnya Pak. Pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, terus referensi. Gitu aja. Itu aja dulu Pak. Jadi intinya aja dulu kita buat semaksimal mungkin teman-teman. Jangan bingung, jangan seperti apa-apa. Itu semampu teman-teman seperti apa. Yang penting itu dulu penulisannya. Jadi nanti kalau teman-teman mau nanti mengajukan
Nah, ini ya tanda kutip ya, pada saat nanti penulisan ini nanti bisa berlanjut atau tidak Bu, atau nanti kalau saya memang tulisan saya bagus, saya lanjutkan ke mengirim di jurnal, silakan. Atau nanti saya mungkin apa ya, nanti mungkin saya lebih ke pribadi ya, nanti penulisannya bisa diajukan ke publikasi. Nanti teman-teman harus cari tuh skopnya atau tema yang sesuai dengan teman tulis itu ke jurnal apa. Nah, baru di situ, baru di rumah jurnal itu nanti teman-teman harus mengikuti template mereka. Kalau untuk UAS ini ya saya ambil generalnya saja. Jadi kita judul, nama, ya judul, nama, terus pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, referensi atau daftar pustaka. Seperti itu. Udah Berarti selesai. tidak usah ya, Berarti nggak Ustazah? usah pakai anu saja ya, pakai Nggak usah mendelik pakai yang Abstrak. Nah, yang maksud saya kan untuk daftar pustakanya itu kita Hah? pakai mendeli apa nggak usah saja untuk daftar pustakanya itu yang biasa aja berarti. Kalau memang yang biasa aja deh. Kalau memang teman-teman bisa pakai Mendeley silakan. Kalau memang belum bisa, yo yang biasa aja, Iya. nggak apa-apa. Oh, nggih, siap. Yang Oke. biasa aja. Berarti intinya saya Terus untuk ya, abstrak, iya. apa? Berarti ini saya buat Silakan satu, Pak Masud. ya, saya buat satu template terus saya isikan data saya yang kemarin itu sampai ke daftar pustaka gitu aja saja nggih. Kan sederhana ya. Oke. Matur nuwun saja. Iya. Oke. Untuk abstrak, teman-teman silakan bisa menggunakan atau tidak, saya bebaskan untuk abstrak karena abstrak itu apa sih sebenarnya? Kesimpulan dari seluruh apa yang kita tulis di dalam artikel tersebut. Jadi abstrak itu ya apa yang kita angkat, metodenya apa, tujuan penelitiannya apa, terus hasilnya bagaimana, sampai pada kesimpulannya seperti apa. Itu kita ringkas dalam satu paragraf, tulisannya fontnya 10 ya, spasinya 1, terus kata-katanya kita batasi 500, pokoknya nggak banyak, memang satu paragraf itu 500 sampai 1000 kata lah. Nah, intinya pokoknya kalau kita, jadi misalnya nih pendahuluannya kita buat 2 kalimat, metode 1 kalimat, terus pembahasan 2 boleh, 1 boleh, 1 sampai 3 lah, maksimal 3. Terus baru kesimpulan 1 kalimat. Itu udah jadi itu abstrak. Ustazah. Silakan kalau teman-teman pakai abstrak, silakan. Kalau tidak apa-apa. Mau tanya baik, Ustazah. Ustazah, terima kasih. Oke, silakan mau tanya. Kalau abstrak gitu, kalau sudah artinya dia mewakili kesimpulan, tetapi ada juga kesimpulan, ada istilah kesimpulan juga di belakang biasanya Ustazah. Kan maksudnya perbedaannya dari mananya begitu. Oke. Ya. Kenapa Ini teman-teman, maksudnya kenapa diganti istilah abstrak yang kemudian nanti ditaruh di depan, terus nanti kesimpulan ada juga di belakang gitu. Kalau Oke, jadi gini. Ini teman-teman layarnya saya bisa melihat semua ya. Bisa. Oke, ini saya contohkan ini aja ya, pakai ini. Ini kita melihat abstraknya dulu ya. Di abstrak ini, nih, kita bisa melihat kesimpulan dari semua yang dia pakai.
sebenarnya abstrak itu gunanya untuk melihat pembaca sih, mempermudah pembaca untuk mencari artikel yang nantinya akan digunakan di dalam tulisannya. Jadi artikel orang lain ya, penelitian terdahulu, itu kan tentunya menjadi dasar kita untuk bagaimana kita membandingkan bahwasanya penelitian kita itu tidak baru atau ada orang lain sebelum kita meneliti. Nah, cocok atau tidaknya teman-teman bisa melihat pada abstrak. Oh, nah, Abstrak. Selain melihat dari judul, abstrak menjadi utama karena terkadang beberapa publikasi ada yang seperti kemarin berbayar atau tidak berbayar, open access atau terkunci ya. Yang open access kita bisa mendownload dari awal sampai akhir. Kalau terkunci tentunya kita hanya diberi sampai abstrak atau sampai pendahuluan. Itu yang terkunci. Sehingga dari abstrak itu bisa kita lihat seperti apa komponen yang ada di artikel tersebut. Nah, itu yang apakah worth it kalau bahasa sekarang ya. Apakah itu memang memang benar-benar bisa masuk ke artikel kita, apa yang kita cari atau tidak. Nah, ini kalau kita melihat pada contoh ini, tentunya kita penelitian ini menjelaskan aktivitas pengajian masyarakat yang pernah terlibat bisnis prostitusi serta mengendalikan sampai pada Surabaya ini, ekslokalisasi. Ini adalah pendahuluan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Ini apa? Metode. Ya. Informan terdiri dari 5 orang yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Ini metode. Teknik pengumpulan data digunakan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hurman. Ini metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengajian rutin memiliki beberapa bagian perubahan dari sebelum adanya penutupan lokalisasi hingga sekarang meliputi pola pergerakan, pola pengajian, kegiatan sosial anggota, dan pelaksanaan yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID. Ini sudah semua ini sudah ini panjang ya, kalau menurut saya ini abstraknya panjang karena dia kenapa bisa dikatakan panjang karena dia sendiri dalam melihat atau menulis ini siapa isi pembahasan dia menggunakan beberapa kalimat, bisa dikatakan 3-4 dalam melihat ini. Dan terakhir, di kalimat terakhir, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat teori strukturasi dari antecedents pada bagian hubungan antara agen dan struktur. Nah, ini sendiri kita bisa melihat ini sudah kesimpulan. Jadi menyatakan bahwasanya apa yang ada itu sendiri melihat pada hal ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggarisbawahi ya, bahwasanya kalau teman-teman ingin melihat lebih singkatnya seperti apa dan bagaimana, itu sendiri teman-teman bisa melihat dari abstrak untuk melihat kajian itu. Seperti itu tugasnya. Oke, wah waktu kita melebihi batas. Oke, nggak apa-apa, karena mohon maaf sebelumnya. Jadi tentunya teman-teman di sini kalau untuk abstrak saya tidak mewajibkan, silakan menggunakan atau tidak. Tentunya saya nanti lebih kepada bagaimana teman-teman berusaha untuk menulis secara maksimal. Apapun itu hasilnya silakan tulis saja. Jangan takut salah atau enggak diterima atau bagaimana, jangan takut ya. Yang terpenting kita sama-sama belajar diskusi, belajar memahami realitas, bagaimana dan menggunakan teori yang kita sudah pelajari itu semua kita tulis. Oke.
Mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan lagi, silakan bisa di grup atau di WA ke saya, silakan. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.